ridha Allah fi ridal walidain. Jadi ridha Allah tetap sama ridha orang tua. Ilung tapi setiap mengujian, setiap melunjak uluan anggro atau akibat phone yang lo telefon maklum. Maklum lo nak pubut gino. Termasuk lo minta kerja di Australia. Termasuk lo minah kerja. Yang tapi lo telefon maklum gino. Dan tolong lo yang tahajud dan laki doa lo mulu. Nama Muhammad, karena nama Muhammad itu. Jadi nal hero ngundung itu, hero awak Makassar, nanji Masnawi Muhammad Nur, Amin Long Ridwan Muhammad Amin, hero itu nanti Pepen Muhammad Arifin. Lelehe kamu itu. Lama tilung kagak, berarti tak kantru lu Australia. Memang watanya naga pegah li awak kampus Ridwan janggut kakak koh di. Dah watanya agak sedikit panas awak kan lihat yang meninggal awak Australia wate Bali ya. Koh dia takut bermasalah di lom pegah lom hana masalah lom pegah. Mesti memang lom hana rezeki di Australia. Walau Jakarta lu simple saja rezeki. Beda ya. Simple saja. Hana lom koh, memang hana lom koh janggut ya. Apa memang karena janggut menjadi masalah lomba berarti hana rasional Australia lomba kan hana rasional Australia tapi lom rasahan tapi anyway karena memang bukan satu kewajiban hana longkoh memang tapi betul waktu terus berrakap kalau hana roh kukuh janggut hanya ya Allah sempat terpikir ya tapi anyway memang bandara memang profesional banyak bekerja profesional dipegah lebih it's okay don't worry. We just need to check because your name is so famous. Your name is Muhammad. We need to make sure you have no problem. Ya. Itelfon mabes, itelfon Indonesia, itelfon mabes story pulung na catatan kriminal atau under red notice atau dan lain sebagainya. Ya lumayan lah karena antara 1 jam dan 2 jam kamu itu di bandara. Yang orang yang lebih tabang Australia, kah stres mendum hero kamu itu. Ridwan, hai duit. Banyak kaitan di imigrasi. Kan? Abenya linya makana ibadah it's okay, that's fine. Duk mendangnya, kan? Jadinya singkat cerita yang hai tanya hana bala. Hai hana kriminal sapu-sapu, kan? Lu kamu lagi lah. Ja kuliah. Waktu terus pun kuliah tanggasannya yang terus kuliah kamu mulai kuliah bahasa Inggris pun kan kuliah bahasa Inggris selama Lehabelin jadi sambungan yang di Jakarta kuliah lo Lehabelin intensif bahasa Inggris watanya kamu disubsidi peng le kampus jadi biaya makan kamu ditanggung di kampus dengan biaya tempat tinggal ditanggung di kampus tapi memang sangat minim dalam artian per dolar seminggu, per dolar sebulan, berarti per juta sebulan. Padahal tak bayar rumah 2 juta seminggu. Seminggu 2 juta. Tama kamu tinggal rame-rame, harga tinggal berapa dijaga. Tabur rumah nasib lu kamu tinggal. Hai, batu-batu sepuh kan? Magun lagi ancit, magun rame-rame dan seterusnya. Singkat cerita, kuliah bahasa Inggris. Selama labelin selesai dan alhamdulillah lulus sesuai dengan ditargetkan, kamu tamang kampus. Kamu kampus untuk meneruskan Bachelor of Nursing. Jadi untuk meneruskan S1 keperawatan di Sydney, di University Technology of Sydney. Sampai 8 bulan kemudian ke depan. Jadi waktunya kamu memang hanya sering di kampus, lebih sering di praktek di rumah sakit. Jadi lebih sering kamu praktek karena memang hai kesehatan hoyan tajak kan mama cit. Masalah paru-paru hoyan tajak kan mama cit. Ada pengaruh ya kan? Jadi memang bukan itu yang kita pelajari. Yang kita pelajari tentang Australian policy, Australian healthcare, Australian cultures dan lain-lain sebagainya. Dan bagaimana beradaptasi dengan rumah sakit di Australia. Memang termasuk ada culture shock katanya kamu. Jadi culture shock katanya hana pernah kerja di luar negeri.
Ya, udah. Artinya sistem kesehatan ji berbeda dengan yang di Indonesia. Mana berbeda ji. Pasien masuk ke rumah sakit di sini memang di 24 jam di bawah pengawasan. Di bawah pengawasan rumah sakit. Artinya keluarga hajit rumah sakit ini. Keluarga tidak boleh tinggal di rumah sakit. Anak kita yang Jadi macam mana kampung. lanjut. Dan itu dibatasin, jam besuk itu dibatasin. Artinya tidak boleh. Jadi pasien yang masuk ke rumah sakit ya kita yang merawat. Nah, jadi mesti dalam tanda kutip lah kan. Termasuk sampai semanu pasien kamu menan lah. Kan? Dan itu culture shock katanya. Culture shock katanya. Karena memang kita hanya pernah melakukan hal-hal lagi ya. Pernah melakukan hal-hal lagi. Tapi lama-lama beradaptasi lah. Alhamdulillah. Tahun berarti kuliah kamu hitun lah total mandum. Tahun 2006 Australia, 2007 belum selesai. Jadi 2007 belum alhamdulillah langsung ikut program. Jadi di hotel kamu kalau lu hotelnya, kamu minta sponsor dari rumah sakit untuk dipanjang visa. Visa bisnis. Dan hotelnya memang Australia masih membutuhkan perawat yang sangat tinggi. Jadi urung-urung yang laki sponsor IBI juga banyak. IBI sponsor. Nah, itu termasuk salah siro yang IBI sponsor hotelnya Perth Home. IBI sponsor Perth Home dan bertemu rumah sakit terbesar di Sydney loh kerja. Jadi mesin searching Mbak Google Royal Prince Alfred Hospital. Yang itu bitnya itu salah satu rumah sakit rujukan terbesar di Sydney. Lu kerjain lu kerja sebagai new grade istilahnya fresh dari kampus lah. Fresh dari kampus lu kerjainan sampai 10 tahun. 10 tahun abang kerja rumah sakitan di Sydney. Rumah sakit di sini lu 10 tahun. Nah, waktu lu 2 tahun kau selesai kuliah, kau selesai kerja lu dengan visa bisnis, waktunya ditawarkan dari rumah sakit Ridwan mau di-upgrade jadi permanent resident tidak? Yujik keluarga negara lu. Di rumah sakit, nanti ibu sponsor, lu hanap ya, lu mantang cinta Indonesia lu. Mantap. Waktu saatnya, ya? Waktu saatnya. Tapi yang di pengalingan lo, kok salah wan. Salah ji permanent resident. Jadi di Australia nyo na dua jenis kewarganegaraan. Yang pertama ikut permanent resident. Permanent resident artinya kita punya visa selama 5 tahun dan kita mendapat hak yang sama seperti warga Australia, cuma kita tidak boleh ikut pemilu. Dan tidak boleh bekerja di instansi pemerintah seperti militer, polisi, hakim, dan kejaksaan ya tagihan lah. Lanjut kerja. Tapi mesti bak-bak lain je. Kan? Tapi yang kan mesti permanent resident kan berarti kah warga Australia, kah mendapat hak seperti orang Australia. Tapi pasporkah tetap paspor Garuda. Tetap paspor Australia. Oh, yang mana? Salah lo pegah. Karena lo pegah lo mentang nama di kampung. Mentang wate kuah wace nanti sampai kuah uruh pisah wace. Baju duri. Baju duri lo wace. Lo hana masalah, hanya hana pu biasanya. Makanya sampai jino lo mentang lo mat bisa PR permanent resident. Tapi ane ka warga ino Lenyan lelong kerja di Pluton yang kenyan ya bergelutlah dengan komunitas Aceh, komunitas Aceh bergelut komunitas Aceh. Watenyan di Sydney nan Aceh Australian Society atau AAS. Nah, mesin dingayan kan? Itu salah satu organisasi masyarakat Aceh yang di Sydney. Kebetulan watenyan 2012 lu ngelake je ke sekjen katanya untuk sekjen AIS kan lu sibuk bacu lu sibuk lah artian menolong katanya kamu katanya lu salah satu koordinator bisnis di Indonesian Muslim Nurse Association jadi organisasi muslim perawat Indonesia yang ada di Australia jadi lu koordinator bisnis katanya jadi menggerakkan bisnis anak-anak awal Indonesia lah kan.
Macam kan lu agak sibuk baca lembaga. Kan kebetulan wakil DKM di Ashabul Kahfi Islamic Center. Jadi Ashabul Kahfi kan kebetulan founder juga nih Aceh sih. Nah kan, jadi Ashabul Kahfi Islamic Centernya Ilung aktif sebagai wakil DKM, wakil Dewan Kemakmuran Masjid. Nah, jadi memang sibuk ATG memang kegiatan dan seterusnya. Tapi bukan hanya puan, kamu butuh untuk ya, tolonglah kamu istilahnya benar-benar lah kan. Akhirnya buka ke lagi lah sejennya. Nah, tahun 2011 kakak terpilihlah Long menjadi ketua AS. Ketua AS. Karena watanya letak lebih politik lah, lebih politik mana. Jadi letak watanya rakan-rakan ilung awak lu semua ni di Sydney 80% awak tigli. Oh. Jadi untuk menjadi ketua tidak mudah. Jadi watanya na padu-padu rorakan pakai kuping lu ikut menungguan kata ketua AS. Maksudnya anak ketua S lu mau keperluan handle komunitas. Nah, kutubi dari komunitas. Nah, wak pikir komunitas. Benar-benar lah. Jadi lu tak tamang masukannya Mbak Nung kan. Jadi lu pikir untuk lu jaga kekompakan masyarakat Aceh, kakelah calonkan dong juga ketua lah kan. Calonkan ke ketua tapi watanya na paduk kandidat. Hai memang kepingin yang lu kedua watanya pernah teman. Nah pemilih sekitar padu 40% orang belum. Nah, kan? Jadi priority lehetun kakelah je ketua AS watanya selama lehetun abian le selesai ketua AS tahun 2016 belum ke rencana untuk luminah ke Melbourne. Kena yang bak lu tinggal je no. Nah, lu minah Melbourne karena memang kacau urusan macamnya minah Melbourne, minta suasana baru. Lu pengah rakan-rakan AS, lu belen pilih, lu pengah karena lu memang lu minah Melbourne. Pengah segala mukah minah Melbourne tetap harus terpilih kembali jadi ketua AS. Nah, waktunya kakak lenyan tetap terpilih kembali. Nah, tu lu jangan apa segala kajak tetap ketua. Abian 2017 belum berangkat ke Melbourne. 2017 Melbourne akibu ketua di lonjok ke wakil lo artinya Jino yang ketua Jino Muhammad Nazar. Tengku Muhammad Nazar. Goknya wakil lo Jino yang kaji ketua dan terpilih kembali menjadi ketua AS di sini. Jadi kakaknya kedua periode tiga kan? Ini kalau minah Melbourne, Jino kakak lu kerja di Melbourne, awal lu kerja pun lu kerja di The Alfred Hospital di kota Melbourne, yang juga rumah sakit terbesar di kota Melbourne. Jino kalau minah bak rumah sakit Ubud, mungkin agak tuha baca ni. Jadi mungkin tingkat kabupaten tang ini bang? Atau ya mungkin ke rumah sakit kelas B lah. Nah, waktu lu kerjanya kalau kerja rumah sakit Ubud di suburb sekitar 50 kilo dari kota Melbourne dan kebetulan memang tong rumah tong tempat tinggal cuma 10 menit perjalanan kan. Dan alhamdulillah Jino bekerja di sakitnya Jino. Mungkin Bang Ridwan pun pesan Bang Ridwan ke ane Aceh yang kena merantau nyo bang. Hai pesannya sebenarnya standar lah. Artinya manjada wajada. Yang sabi lungman kan. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti bisa. Nothing impossible. Nothing impossible. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Everything possible. Segala sesuatu itu pasti mungkin. Cuma Ilung sabi mungkin pengalaman pribadi ya. Ridha Allah fi ridal walidain. Jadi ridha Allah tetap sama ridha orang tua. Ilung tabi setiap mengujian, setiap melonjak uluan anggro atau akibat phone yang lo telepon maklum. Maklum lo nak budak gino. Termasuk lo minta kerja di Australia. Termasuk lo minah kerja. Yang tabi lo telepon maklum gino.
Nentulung lumayan tahajud nilai doa lumululu. Artinya dan alhamdulillah mungkin memang berkat doa orang tua hana hijab ba Allah perjalanan udah ulangnya walaupun rintangan biasa lah, tapi termasuk smooth. Termasuk smooth. Walaupun banyak sebenarnya rintangan yang menghadapi. Gampang kan? Tapi alhamdulillah agak berkat dengan Tuhannya. Yang kedua, menurut lu yang kedua yang paling penting tabote kita harus punya bekal dulu. Bekal jalan anggro. Bekal dia lah artian bekal iman. Bekal iman. Merantau itu tidak mudah. Mungkin nyoy Aceh mungkin tanyo batat gede lima ada. Pubuknya. Kali kata mayang, naga puasa dan seterusnya. Kita dalam rantau tidak ada yang mengingatkan itu. Kita akan sendiri menentukan hidup kita. Kita akan sendiri menentukan jalan kita. Jadi, mesti hanake ngatanyan, mungkin harus tak pekeng ile. Dan kita harus punya prinsip itu. Mungkin alhamdulillah karena background dari pesantren, mungkin itu menjadi satu hai bukan lung urang gat akai hana batat ilung na lung bubuk dasar le tapi tatu hawo. Pada masa tertentu kita tahu kita mau pulang kemana. Kan karena apa kan kita punya background kan nampaknya kan mungkin untuk generasi Aceh atau karena muda lah kan. Oke, sangat menarik ya perjalanan Bang Ridwan dari Aceh terus ke Medan ke Jakarta mengikut beberapa kursus sehingga beliau sekarang menetap di Melbourne ya. Mungkin kita akan melanjutkan di sesi-sesi selanjutnya di SAS Inisiatif. Oke.